Ini adalah salah satu tanaman yang memang menjadi fatal setelah proses tahapan inokulasi. Ada beberapa yang mati total dan ada beberapa yang mati separuh seperti ini. Ya, seperti inilah. Pada akhirnya saya banyak mengorbankan atau bahkan kasarnya itu menumbalkan tanaman sendiri hanya demi riset uji coba. Karena saya maunya ke depan budidaya tanaman yang kami lakukan di lahan sendiri bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di dalam video saya yang nantinya akan kita bagi menjadi 2 session ya, karena pembahasannya terlalu panjang, dimana dalam kajian kali ini saya akan sedikit menjelaskan ya, hanya sebatas kisi-kisi bagaimana cara kami melakukan pola dan proses pembenihan agar nantinya pada teknis budidaya berikutnya benih-benih yang kami pakai secara pribadi itu mempunyai tingkat ketahanan, imunitas, dan kekebalan terhadap patogen, hama, dan penyakit, khususnya virus. Mengingat virus ini merupakan salah satu penyakit yang sifatnya fatal apabila sudah menginfeksi tanaman kita dan sistematis serta massal. Nah, karena itu dalam setiap budidaya tanaman sedari dulu saya lebih mengedepankan pemilihan benih dengan cara pemuliaan sendiri. Artinya benih-benih tersebut kita lakukan perlakuan khusus agar nantinya bisa memberikan efek imunitas yang baik dengan kekuatan antibodi dan kemandirian yang baik pula, sehingga tidak terlalu merepotkan kita pada teknis budidaya di proses-proses berikutnya. Tanpa niat mendiskreditkan, pada dasarnya setiap tanaman yang kita budidayakan sejauh ini saya yakin sudah membawa virus, terutama virus-virus yang memang sudah familiar menyerang tanaman-tanaman unggulan seperti cabai, melon, tomat, semangka, timun, dan lain-lain. Alasan dasar karena saya membandingkan seperti layaknya kita sebagai manusia, bahwa meskipun orang tua kita, terutama ibu kita dulu, sudah menjaga kesehatannya dengan cara meminum vitamin, obat, antibiotik, dan menjaga semua tingkah lakunya selama hamil agar bisa membuat janinnya atau bayinya atau kita pada waktu masih di kandungan dulu tetap bisa sehat. Namun pada dasarnya dengan proteksi, penjagaan baik secara kesehatan maupun pola makan serta gizi dan lain-lain. Namun demikian, begitu saat kita dilahirkan sudah membawa virus influenza. Jadi virus influenza itulah yang menyebabkan kita sering demam, flu, dan pilek. Dan alasan itulah yang mendasari prinsip saya bahwa apapun jenis tanamannya, berasal dari sumber benih yang mana, juga sudah menurunkan virus dari induknya ke tanaman berikutnya atau keturunannya. Andai saja tanaman yang kita budidayakan ternyata tidak menunjukkan gejala serangan virus, bisa jadi karena faktor teknis budidaya yang sahabat dan rekan tani lakukan itu tepat dan memang bisa menahan aktivitas dari virus yang sudah ada di dalam tubuh tanaman. Bisa juga karena faktor keberuntungan ataupun rezeki. Bisa juga karena faktor kekebalan dan imunitas tanaman yang kita budidayakan itu cukup kuat dengan terapan teknis budidaya yang kita lakukan.
bisa juga karena faktor lingkungan yang mendukung sehingga akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan daripada virus, sehingga virus itu menjadi lebih stagnan, tidak aktif di dalam tubuh tanaman itu sendiri. Karena itulah konsep dasar dari inokulasi virus pada tanaman yang saya budidayakan untuk bisa memberikan keturunan dari benih yang dihasilkan lebih bisa tahan dan toleran terhadap infeksi virus. Jadi kalau ada manusia yang lahir tidak membawa virus influenza dari ibunya, maka bisa dikatakan orang ajaib. Atau seperti Firaun layaknya yang memang selama hidupnya tidak pernah sakit, walaupun hanya sekedar sakit flu sama sekali. Nah, inilah yang menjadi garis dasar prinsip saya untuk menciptakan tanaman dengan proses pemuliaan dan kekebalan tanaman secara imunitas dari dalam, agar tanaman itu sudah terlatih untuk membentuk antibodi guna menahan tingkat serangan dan infeksi daripada virus yang masuk ke dalam tubuhnya, sehingga virus-virus yang sudah ada di dalam tubuh tanaman tadi lebih terhambat karena kondisinya yang tidak sesuai untuk syarat tumbuh kembangnya. Jadi konsep dasar dari proses pengebalan dan penguatan imunitas tanaman yang kami lakukan baik di cabai maupun melon tidak lepas dari karakter dan sifat siklus hidup dari virus itu sendiri. Bahwa virus-virus yang menyerang tanaman pada umumnya mempunyai sifat dan karakter berbeda dengan virus-virus yang menyerang tubuh manusia ataupun hewan. Kebanyakan virus yang menginfeksi dan menjadi penyakit bagi tanaman merupakan virus-virus dengan inti asam amino atau kromosom dalam bentuk RNA atau ribonukleik asid. Sementara virus-virus yang menyerang hewan dan manusia kebanyakan dari golongan DNA atau deoksiribonukleik asid. Kadang menjadi pertanyaan sama saya pribadi, bahkan kita, kenapa ya seperti kutu kebul, trip tungau itu kan menjadi inang atau menjadi perantara vektor terhadap penularan virus, dan posisi tersebut tidak menyebabkan inang ataupun vektor hama tersebut terserang oleh virus. Karena memang sejatinya virus-virus yang menyerang tanaman sangat berbeda karakteristik bila dibandingkan dengan virus-virus yang menyerang tubuh hewan dan manusia. Jadi virus-virus yang menyerang tanaman itu secara umum pada saat berada di tubuh inang, baik itu kutu kebul, trip tungau, apit, dan lain-lain, dia mengalami masa inkubasi atau istirahat. Jadi virus ini merupakan salah satu makhluk hidup yang hanya bisa hidup di jaringan yang hidup yang sesuai dengan karakter, siklus, dan syarat tumbuhnya. Ya, sebagai contoh virus Gemini, dia hanya bisa hidup di sel-sel tanaman, tidak bisa hidup di sel-sel hewan dan manusia. Sehingga pada waktu berada di tubuh hama-hama vektor, kutu kebul, trip tungau, apit, dan lain-lain, dia mengalami inkubasi atau istirahat total sehingga tidak melakukan aktivitas apapun. Nah, begitu virus tadi dimasukkan melalui mulut ataupun jarum penusuk dari kutu kebul dan hama-hama lainnya, maka dia akan berpindah ke jaringan dan sel tubuh tanaman. Karena sesuai dengan syarat tumbuh kembangnya virus, maka dia akan aktif dan hidup kembali di jaringan tubuh tanaman. Nah, masa inkubasi tersebutlah yang kita jadikan strong point untuk bisa menginokulasi tanaman, sehingga diharapkan bibit yang dihasilkan dari proses inokulasi ini begitu kita tanam dalam kondisi sudah terinfeksi virus, tapi virusnya dalam kondisi stagnan, dan itu kemungkinan bisa bertahan sampai umur 45 hari. Ketika umur 45 hari virus itu sudah aktif, maka kondisi tanaman sudah layak menjalankan masa generatif secara normal, meskipun pada akhirnya akan terserang virus. Apabila nanti tanaman yang saya tanam yang kedua, walaupun sudah melalui proses inokulasi dengan kekebalan dan toleransi yang tinggi terhadap virus, begitu ditanam ulang saya pastikan di atas 80% akan mengalami gejala serangan virus bila ditanam yang kedua kali, karena berhubungan dengan masa inkubasi dan periode siklus hidup kapan aktif dan tidak aktifnya virus tersebut. Masa inkubasi virus bisa disebabkan oleh cuaca, suhu, dan lingkungan, di mana virus apabila tidak sesuai lingkungan hidupnya, seperti tadi yang saya jelaskan, hanya cocok untuk tanaman, tidak cocok pada sel-sel hewan dan manusia, maka dia akan menjadi benda mati. Kalau kita ibaratkan ya seperti debu-debu biasa yang berterbangan.
Tapi begitu dia menempel pada jaringan hidup yang sesuai dengan siklus karakter dan cara tumbuh kembangnya, maka dia akan menjadi hidup. Nah, bagaimana caranya supaya meskipun kondisi tanaman budidaya kita itu mengandung virus, tapi virusnya tetap stagnan atau tidak aktif atau inkubasi. Nah, itulah teknik dan cara saya dalam memuliakan tanaman agar bisa membuat tingkat ketahanan dan kekebalan tanaman menjadi lebih kuat terhadap infeksi virus.